Itu sekarang ilmuwan kita bisa merakit bakteri DNA-nya untuk diprinting jadi daging kambing. Bisa dimakan dan enak, persis seperti kambing dan lebih sehat. Jadi memberontak kepada Henry, yang keluarga Inggris Raya ini terkenal haplogrupnya I. Ya, kalau secara ilmu genetik berarti bukan anak kandung, nggak tahu anaknya siapa. Ini nanti mereka ini bakal malu ketika negara nanti mewajibkan tes DNA, dan ini pasti kan. Bagaimana NU berperadaban abad yang kedua ini? Lah kita nih masih umat masih doktrin yakin husnudon, doktrin yakin husnudon, merawat jagat, merawat peradaban dunia. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Yang kita hormati Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wilayadiningrat beserta dengan kawan-kawan yang menyempatkan hadir, semoga senantiasa beliau dan timnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir dan batin untuk berjuang membela umat, mencerdaskan bangsa dan generasi kita yang akan datang. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita akan wawancara dengan beliau tentang masalah DNA, Kanjeng. Siap. Selama ini masyarakat banyak mengenal panjenengan sebelum Prof. Kaim, sebelum Dr. Sugeng Sugiyarto dan lain-lain dari BRIN. Itu panjenengan yang lebih dahulu paling berani sedunia ini. Paling berani publikasi tulisan panjenengan di beberapa website dan juga media cetak. Nah, selama ini di dunia sudah ada berapa tokoh Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA, yang di luar negeri ataupun yang di dalam negeri ini. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawi mulkillah wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Saya insya Allah pernah kuliah di jurusan kimia ITS Surabaya, pernah mendapat pelajaran biokimia, dan juga istilahnya waktu masalah DNA ini kan sebenarnya masalah yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Ibaratnya makanan atau pisang goreng itu tidak perlu tepung, tidak perlu minyak, tidak perlu pisang, sudah matang tinggal makan. Tapi memang kalau punya disiplin ilmu atau pernah belajar tentang atomik, tentang molekul, senyawa, tentang protein, tentang metabolisme, tentang sel, tentang kromosom, tentang zigot, sperma, tentang nukleotida, adenin, timin, sitosin, guanin, insya Allah memahami dengan lebih baik daripada yang tidak pernah belajar itu, tapi kemudian banyak sekarang pembelanya Ba'alwi nggak pernah belajar biologi tapi sok tahu sehingga mereka ngawur di dalam bernarasi tentang DNA. Tapi biarlah, alhamdulillah juga pada keberanian kami itu sebenarnya disupport dari saya berkorespondensi dengan alumni ITS yang juga kebetulan di Jerman Kanjeng S2 S3-nya dan menikahi perempuan mu'alaf Askenazi Jerman. Dari beliaulah saya kemudian bertanya dari senior saya itu dan mendapatkan kaget bahwa ternyata itu keluarga Yahudi. Dan Ba'alwi itu ternyata keluarga Yahudi dan sudah diisbat, diakui sebagai bagian dari genetikanya secara Yahudi internasional. Jadi kalau kembali ke pertanyaan intinya, berapa jumlah Ba'alwi yang telah tes DNA? Kalau di family tree yang dari Indonesia itu 6. Kemarin ada 7 ya, Ahmad Syahab dari 7. Terus kemudian yang dari luar negeri ada berapa itu? Sekitar 170. 100 ya, sekitar segitulah. Tapi yang di luar negeri yang pakai lab-lab lain, Dante Lab, kemudian lab My Heritage, kemudian yang di Inggris itu ada dan macam-macam ya. Artinya ketika panjenengan tanya berapa Ba'alwi yang sudah tes DNA, artinya sangat banyak sekali.
di dunia ini sangat banyak sekali, dan pastinya lab genetik kan banyak di Jerman, ada di Inggris, hampir semua negara maju ada. Di India pun sudah mengadakan tes DNA. Di Chechnya, negara yang bagian dari Federasi Rusia, itu malah mewajibkan tes DNA agar tidak ada gen-gen susupan. Ramzan Kadyrov. Semacam Ramzan Kadyrov. Kadyrov dari, kalau nggak salah, dari Abdul Qadir Jailani. Kadyrov dari Al-Qadir. Jadi semacam itu. Di Indonesia juga banyak. Tapi untuk yang haplogram lain itu mungkin BRIN yang bisa, sama Mabes Polri. Sebenarnya negara sudah tahu, Kanjeng. Jadi peta genetik sebenarnya sudah tahu. Dari mana? Ya kan, salah satunya mungkin kalau menurut hemat saya ya, dari pengambilan sampel ketika kemarin PCR masalah vaksin itu ya. Itu sebenarnya negara sudah tahu sebenarnya pemetaan genetiknya. Mungkin Kanjeng pernah melihat bahwa salah satu petinggi Badan Anti Teroris pernah mengungkapkan bahayanya haplogrup G itu. Salah seorang petinggi Badan Teroris Nasional, Anti Teroris Nasional, semacam itu. BNPT ya, semacam itu. Jadi itu, tapi mereka masif dan menjadi menggegerkan ketika di open posting di Family Tree DNA. Dan ini sebenarnya hanya sebagian kecil. Baru yang banyak di seluruh dunia, lab-lab itu mereka banyak melakukan tes DNA itu. Dan itu terpetakan di dalam situsnya ISOGG, Asosiasi Ilmuwan Internasional Genetik, bahwa mereka adalah haplogrupnya G2, dan SNP-nya bisa dilihat sendiri di situsnya ISOG. Dan secara kekerabatan, kekeluargaan, mereka ternyata adalah bagian dari pecahan, bagian dari haplogrup G yang di masa silam itu memeluk agama Yahudi, atau bagian yang dinamakan suku ras Khazar. Khazar ini adalah keturunan dari Ashkenazi atasnya adalah kalau nggak salah Magog ya. Pokoknya dari keturunan Nuh yang bernama Yafid atau Yafid. Jadi Nuh sendiri itu menurut ilmu genetik bisa ditelusuri lini masanya ke atas, Kanjeng. Itu sekitar 38.500 tahun yang silam. Nah, itu keberadaan Nabiullah Nuh. Dan secara kondisi geologis memang pernah terjadi banjir massal di masa silam karena mencairnya kutub akibat pergeseran dari sumbu rotasi bumi. Dan 338.500 tahun yang silam itu haplogrupnya masih belum pecah, Kanjeng. Jadi itu terkenal sebagai haplogrup induk pasca terjadinya genosida alam. Itu yang banjir Nuh itu. Yaitu GHIJK, maksud induk GHIJK. Nanti kemudian setelah sekian lama menyebar anak Nuh itu ada 3, Sam, Ham, sama Yafid. Tapi kayaknya keturunan dari Yafid ini nanti yang akan mutasi dulu menjadi haplogrup G. Yang ini mutasi pertamanya ada di Kaukasus, Asia Tengah. Berarti G pecah, tinggal HIJK. H nanti pecah menjadi ini disinyalir keturunan Ham. Banyak di daerah sekitar Afrika. Rata-rata biasanya dataran tinggi ya, karena mereka masih harus menyelamatkan dan bertahan hidupnya. Kemudian IJK ini Sam. Sam ini IJK ini nanti I pecah sendiri, keluarga Inggris Raya ini haplogrup E. Tetapi ada kesusupan, Kanjeng. Pemimpin perang salib ketiga Richard de Lionheart, putranya Henry, ini haplogrup G. Pada keluarga Inggris Raya itu musuh bebuyutan Salahuddin. Musuhnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Richard ini memberontak pada bapaknya dalam sejarah. Jadi anak yang durhaka. Ini haplogrup G ini memberontak kepada Henry. Yang keluarga Inggris Raya ini terkenal haplogrupnya I. Ya, kalau secara ilmu genetik berarti bukan anak kandung. Nggak tahu anaknya siapa. Ibunya kalau nggak salah putri Prancis. Gitu. I mecah sendiri, kemudian J dan K memecah sendiri. J nanti akan menurunkan J1 nanti bawah menurunkan P58 Ibrahim, terus sampai kemudian pecah Ishak,
L860 sama L859 yang nanti menurunkan Ismailiyah. Ya, nanti dari sini nanti bisa terdeteksi lini masa maupun kode-kode mutasinya, susunan dari nukleotidanya, adenin, timin, sitosin, guaninnya, sampai nanti ketemu FGC 10500 punya Imam Ali yang nanti melahirkan Husain, FGC 30416, dan Hasan. Hasan ini sementara Kanjeng karena putranya 2. Jadi SNP-nya yang murni Hasan ini terbacanya bukan melalui SNP tapi STR, short tandem repeat, itu nanti bisa di browsing sendiri lah kan itu. Ada FGC 8702 tapi ini cucunya Hasan. Nah, gitu. Jadi semacam itu bisa dilihat di edukasinya Dr. Sugeng, itu lebih rinci, lebih sistematis untuk memahami, karena memang saudara saya itu yang di BRIM Dr. Sugeng, sama-sama Bani Sokopuro Cah Blitar. Kalau kakek kami kebetulan dari Jogja Jeragan Blitar, pecahannya namanya Bani Sokopuro. Nah itu yang menjelaskan secara rinci, dan beliau mengajak ilmuwan-ilmuwan dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN untuk turun gunung, menegaskan mengenai masalah kegagalan Ba'alwi Yaman ini menjadi keturunan Nabi Muhammad begitu. Nah, sementara pria-pria Nusantara haplogrup O ini adalah keturunan dari K. K nanti akan mutasi genetiknya pecah menjadi haplogrup O semacam. Nah, ketika sekarang hubungan internasional sudah mudah, komunikasi sudah mudah, telekomunikasi sangat terbuka, kemudian informatika juga sangat mudah untuk mencari jejak dan lain-lain, termasuk juga mengenai masalah genetik juga sangat gamblang bisa kita pahami. Nah, ini nanti mereka ini bakal malu ketika negara nanti mewajibkan tes DNA, dan ini pasti kan, negara akan melakukan tes DNA wajib, itu pasti, karena pertama untuk kepentingan identifikasi. Kalau dulu pakai sidik jari, kalau kemudian pakai retina. Nanti DNA adalah kemutlakan keniscayaan untuk mengetahui seseorang. Karena apa? Karena kalau seseorang mati kena bencana alam, kena sudah nyunyut ya remuk atau apa, dengan DNA untuk identifikasinya. Kemudian untuk mengetahui penyakit genetik bawaan. Dengan apa? Dengan DNA seseorang akan ketahuan. Nun sewu, ngapunten nih, ayah saya, kakek saya itu saya tanya itu gampang linu dengkul kirinya, lutut kirinya kan gitu. Saya kadang-kadang juga kok linu ya. Karena saya ingat itu di dalam gen terkait mengenai masalah lutut kiri, di dalam kromosom kesekian, koordinat kesekian itu ada kodenya. Ini bisa dirakit supaya lutut yang kemungkinan nanti ini akan mudah rentan keropos dan itu bisa dirakit, dipotong atau gimana supaya tidak tidak linu-linu gitu loh. Dan perakitan itu dilakukan ketika sperma ayah itu diteliti, kemudian dimasukkan di dalam ovumnya ibu, semacam itu. Jadi terjadi proses rekayasa genetik, dan di negara barat rekayasa sport science ini sudah dilakukan. Jadi diteliti Lionel Messi kok bisa sehebat itu. Jepang melakukan itu. Oh, ternyata ada susunan ini pada Lionel Messi. Jadi bayi-bayi di Jepang sudah itu. Dan saya dari mana saya dengarnya? Dari Mas Imam Nahrawi. Mantan Menpora yang alhamdulillah yang tersandung kasus nih, tapi dulu beliau Korcap Jatim, saya di Surabaya, kami tidur bareng di Jalan Semia itu saya. satu petarangan kalau ayam ada petarangan satu kandang ya tidurnya. Ketika beliau Menpora saya sering diskusi dengan beliau saya ingin mengetahui tentang kondisi-kondisi tentang kemutakhiran dunia olahraga, dan beliau menjelaskan tentang sport science, tentang negara maju sudah merakit DNA dan lain-lain luar biasa. Kita masih bicara menolak DNA tidak, wah ini kayaknya membaca DNA itu ilmu yang usang. Kita sudah bicara berakit, restriksi and rekombinan. Kita sudah bicara manusia super. Kalau Nietzsche mengatakan Uberman sama Superman. Nah, kita dalam rangka untuk merakit manusia-manusia ya kan, ke depan yang lebih rentan tadi penyakit dan lain-lain semacam itu. Jadi itu sekarang ilmuwan kita bisa merakit bakteri DNA-nya untuk diprinting menjadi daging yang dikendaki. Mau membuat daging kambing, ada
rumus molekulnya dari bakteri yang dimodifikasi, di printing Kanjeng, menjadi daging kambing. Bisa dimakan dan enak, persis seperti kambing dan lebih sehat. Karena apa? Karena tidak melalui proses makan yang aneh-aneh, tidak melalui penyembelihan, tidak melalui, jadi itu mau daging sapi bisa, daging ikan bisa. Jadi itu sudah bisa dilakukan penemunya ilmuwan Israel. Semacam itu. Ini kalau kita masih DNA saja kita masih belum masih menolak DNA. Waduh, kita ketinggalan jauh sekali. Ketinggalan berapa abad kita dari ilmu termutakhir. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait mengenai masalah itu. Terima kasih Mas Rusun atas penjelasannya. Lah inilah informasi yang oleh para santri dan mantan santri ya, lulusan pesantren ya, harus mengikuti perkembangan terkini ya. Jangan hanya menggunakan standar kitab kuning saja. Setuju. Kadang-kadang ilmu terbaru seperti ini harus dipahami masuk dalam kategori kaidah usul fikih al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi dimasukkan ke dalam istilah itu. Karena mau tidak mau kita ini sebagai anak zaman harus mengikuti zaman. Apa yang ada di depan kita, apa yang akan kita hadapi, kita harus mengikuti. Dipaksa atau terpaksa, mau tidak mau harus mengikuti. Saya sepakat dengan yang digaungkan NU dengan fikih peradabannya. Harusnya NU terdepan masalah ini, karena ada fikih peradaban, fikih yang bisa menangkap kemajuan zaman, iptek dan perkembangan-perkembangan lainnya. Kita sekarang sudah bicara globalisasi, bicara tentang cloning, bicara tentang AI, bicara tentang apa namanya non sewu, bicara tentang antariksa, nun sewu. Sekarang kalau kita tanya bagaimana cara sholatnya seorang astronot yang ada di luar angkasa sana, bagaimana cara menghadap ke kiblatnya, bagaimana menentukan dia sholatnya, bagaimana puasanya. Jangan jauh-jauh. Orang yang di kutub yang melihat nun sewu matahari 6 bulan, bagaimana cara puasanya? Sementara konstruksi fikih kita mengatakan awal puasa adalah diawali dari terbitnya fajar sodik hingga munculnya mega merah di barat. Ini kalau di daerah Katulistiwa sekitar 12,5 jam. Tapi di kutub yang 6 bulan, bagaimana cara menentukan puasanya dan lain-lain. Ini baru di bumi. Belum nanti kalau mungkin ya kita bisa migrasi ke alam ke lain, ke alam lain, ke planet lain dan mungkin ke dimensi lain. Kita harus sepakat bahwa dimensi yang kita tempati tidak hanya ini dan lain-lain. Jadi itu. Jadi ini abad 21. Jangan setback ke pemikiran jumud atau pemikiran yang mandek di abad 12. Harus kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau Islam adalah substansi besar kebenaran, harusnya substansi kebenaran ini yang katanya diklaim agama yang paling sempurna, agama yang akan dianut hingga ila yaumil qiyamah, penyempurna dari seluruh agama dan ajaran, nabinya makhluk paling mulia, manusia paling budiman, paling agung akhlaknya, dan paling katanya wallahu wa rasulu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang paling tahu. Seharusnya agamanya adalah agama yang luar biasa, agama yang keren, agama yang mengikuti perkembangan zaman, bukan agama yang kemudian pada akhirnya menolak ilmu pengetahuan termasuk tes DNA. DNA ini catatan Tuhan. Siapa yang bisa merubah DNA kita, Kanjeng? Kan begitu. Sementara ada 3 untai miliar pasangan basa DNA di dalam sel kita. Kita punya 23 pasang kromosom. Di situ ada 3 miliar pasang basa DNA. Kita memiliki sekitar 18 sampai berapa triliun itu. Berapa triliunan sel di dalam tubuh kita. Tiap sel mengandung untaian DNA 300 untaian DNA. Siapa yang bisa merubah? Sulit maling nasab untuk kemudian merubah catatan Tuhan dalam diri kita, dan ini tercatat. Apalagi kromosom Y. Mbak Alwi mengaku sebagai keturunan lurus ke Imam Husain bin Ali. Mereka mutlak gagal secara ilmu pengetahuan karena haplogrupnya saja bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mutlak gagal mereka. Jangankan ngaku jangan ngaku keturunan Nabi. Jadi keturunan Ibrahim saja gagal. Jadi keturunan Arab saja gagal. Lah kok berani-berani mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu. Ini namanya sains. Jadi kita tidak boleh meninggalkan apa yang diinginkan oleh Tuhan ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah,
yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya itu berisi sains, sejarah, aturan atau Betul. syariah, Betul. dan mencakup semua kehidupan manusia sejak Luar biasa. diturunkan sampai ila akhir zaman. Betul. Islam itu selalu mau dan mampu menghadapi tantangan zaman. Jadi tidak hanya untuk abad yang lalu, tapi abad yang akan datang. Betul. Jadi jangan sampai kita ini tertinggal. Umat Islam khususnya kaum Nahdliyin, khususnya lebih khusus lagi itu kaum pesantren. Betul. Karena beliau pernah nyantri, saya juga pernah mondok, jadi tahu gitu. Tidak hanya para kaum pesantren saja, seluruh umat Islam yang ada. Jangan tolak perkembangan informasi ilmu terkini tentang DNA. Ini yang dijelaskan oleh beliau tadi. Betul. Kalau saya cocokkan dengan Al-Quran ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan bahkan di situ ada lagi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hampir sama, nanti kita tarik sampai ke ranah rukun iman yang keenam, yaitu percaya akan adanya qadha dan qadar kenyataan. Qadha ya yang tadi terjemahan berapa juta tahun yang lalu. Betul. Ya ada. Bahkan jika saat ini kita melihat ada bayi yang tidak mempunyai gigi, lahir langsung rambutnya putih, umur 5 tahun bisa misuh, umur 5 tahun hafid Quran 30 juz, ya jangan heran. Ini ilmiah itu loh. Betul. Ilmiah, jangan wah itu kan kebetulan, enggak. Coba, ini nyata. Hafidul Quran dai cilik, bahkan umur 2 tahun itu puan dia fasih misuh, itu puas misuh itu. Ada seorang santri umur 8 tahun mondok di Jawa Tengah Pemalang itu, setiap hari itu habis rokok 3 cepet. Kata bapaknya, silakan nggak apa-apa, yang penting mau mondok. Alasannya nggak apa-apa, bapak ya bicaranya seperti orang tua, persis orang tua. Siapa dia? Nah, ini kembalikan ke sini, gitu. Kembalikan ke DNA ini tadi. Gitu. DNA siapa? Jadi perintah NSP tadi, mungkin saya harus banyak mengguru tentang DNA dari beliau. Kita harus ini loh. Ketika kita tidak menguasai satu fan keilmuan, jangan malu untuk bertanya. Betul. Jangan sampai kita, ya itu tadi, close minded, menutup diri. Karena ilmu itu dinamis, nggak statis, finish itu nggak ada. Nggak ada yang namanya kitab kuning itu habis, finish itu nggak ada. Ilmu itu dinamis terus, berkembang terus, tak bisa di stop. Karena nanti akan ada apa lagi apa. Intinya adalah kembali kepada salah satu sabda Rasulullah SAW, Innallaha yab'atsu li'adil ummah la rasi mi'ati sanatin man yujaddidul hadinaha. Mujaddid, kalau orang secara umum memahaminya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu harus dari durian Nabi itu kalau di Timur Tengah. Kalau di sini mungkin bisa beliau, ya bisa Kiai Haji Majuddin Utsman, bisa Kiai Haji Abdul Razak dan lain sebagainya. Bukan saya. Jangan beliau. bukan saya, bukan mujaddid. Saya ini hanya makmum saja. Jadi bisa juga. Jadi tidak hanya sosok satu orang saja. Mungkin diimami ya, oleh Imam Mahdi yang ada di Timur Tengah sana. Itu juga bisa. Orang yang misi visinya dalam jiwanya itu mengemban tugas ilahi untuk membenahi, untuk mereformasi, mengadaptasikan ilmu yang lama ke zaman yang baru, pemahaman yang baru. Sama seperti yang sering saya sampaikan juga, kadang-kadang banyak yang menolak apa definisi kiamat itu, apa surga neraka itu, kenapa surga kok katanya di bumi, Ustadz sesat itu lah. Ayo dipelajari lagi. Saya ini hanya menantang kita untuk open minded, membuka wawasan hati dan pikiran gitu loh. Jangan jumut ya, jangan istilahnya kita ini harus paten. Ya enggak. Ayo coba mikir bareng. Ini lebih ilmiah daripada pemahaman yang kita pahami masa lalu. Sama seperti ini. Syarhul Ainiyah yang menerangkan tentang proses kiamat kubro, yang mana seluruh umat manusia akan dikirim ke suatu tempat yang namanya negara Syam, ya Irak, mungkin di sekitar Suriah, Gaza, Palestina, Israel, Yordania, situ antara situ Syam. Yang mengumpulkan itu apa? Api yang keluar dari salah satu jurang yang ada di Hadramaut Yaman. Kok bisa?
Coba pikir-pikir, wolak-walik. Nah, orang Indonesia hubungannya apa? Orang Jepang itu hubungannya apa? Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika kan jauh, terbatas dengan lautan. Nah, apakah bisa? Itu mungkin kiamat yang dimulai dari Arab Spring ya tahun 2010 yang lalu. Kebangkitan dunia Arab bergerak untuk bangkit. Nah, gara-gara yang dibocorkan WikiLeaks itu, akhirnya kebangkitan kiamat. Kiamat itu bangkit, tapi juga menimbulkan pembunuhan, penghancuran, perang saudara, perang antar negara, perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, inilah yang wajib kita ketahui bersama. Nah, beliau ini lebih paham tentang DNA itu, cocok dengan Al-Quran juga. Harusnya kiai-kiai di seluruh Indonesia, khususnya para pengurus struktural Nahdlatul Ulama, dengarkan beliau ini tadi secara lengkap. Jangan istilahnya bertahan dengan pemahaman klasik. Selama ini para kiai masih kolot, ya mohon maaf. Maaf. Wah, Habib Ba'alawi asli durian Nabius, gak bisa dirubah-rubah. Seperti Ketua PCNU Kendal. Aduh, kurang open minded, kurang terbuka wawasannya. Jadi mohon para kiai semua dari kalangan Nahdien untuk terbuka, dengarkan, sebarkan informasi yang ada di channel ini. Beliau khususnya KRT Fakih Wiradiningrat. Jadi jangan anggap sepele informasi ini. Ini informasi yang sangat berharga. Bahkan belum ada tercantum dalam kitab yang kita pelajari di pesantren selama ini. Ini ilmu nyata, ilmu gabungan antara ilmu lama dan ilmu terkini. Jadi inilah pentingnya kita untuk terus belajar dan belajar. Nggak ada orang hebat ketika dia berhenti belajar. Nggak ada orang yang super jika dia kuper. Itu pasti. Yang paling penting adalah kawan-kawan yang masih percaya bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi. Ini yang paling penting. Kami tidak bisa memaksa keyakinan, kepercayaan setiap orang. Tapi mencoba untuk berusaha, menyadarkan. Karena apa? Kita sudah berbicara seperti ini, sudah lintas dimensi beliau berbicaranya. Lah kita ini masih umat masih doktrin, yakin, husnudon, doktrin, yakin, husnudon, itu aja. Bagaimana NU berperadaban abad yang kedua ini, yang sudah dijadikan sebagai jargon merawat jagat, merawat peradaban dunia. Bagaimana? Dari ya mohon maaf, mohon maaf, masih tidak mau menampung aspirasi dari kami-kami, dari beliau-beliau ini. Melalui data pustaka, kitab nasab yang ada, berikut DNA, dan juga fakta, sejarah semua yang diamburadulkan, dirusak gak karuan. Tapi saya itu juga heran, Kanjeng. Kok ulama kiai-kiai NU kita ini kok masih belum terbuka matanya? Itu bagaimana? Karena saya tuh heran ya. Heran itu. Terus apa yang beliau-beliau ini rasakan atau lihat ya kenyataan yang ada di umat yang bergejolak ini, khususnya masalah nasab Ba'alawi. Itu kadang-kadang itu saya heran, kenapa ya nggak melihat ya, nggak melihat. Hanya tetap berdasarkan keyakinan lama, tidak mau terbuka. Dan herannya saya itu di situ. Sehingga kita ini berjalan agak lambat, Kanjeng. Gara-gara ya dari struktural NU ini sendiri yang menghambat kita. Gitu. Seandainya nggak usah mendukung lah ya, ayo netral dulu, ya, kasih kita kesempatan ya, untuk berdiskusi dengan Robito Alawiyah. Terus nanti ditentukan mana yang benar atau dan buat mana yang Basul salah. Masail. Nggih, Basul Masail. Itu. Nah ini kan yang selalu kita ingatkan di pesantren-pesantren itu, kalau belum punya kitab, pesan ke beliau, pesan ke kami. Buka kitab-kitab sejarah yang ada. Manuskrip-manuskrip saya siapkan semua. Kalau masih dituduh kami ini sebagai tukang fitnah, tukang iri atau bahkan dajjal, Kanjeng. Berarti panjenengan yang bermasalah. Betul. Kita ini berbicara data, fakta, pustaka, berikut DNA.
Ayo kok ditolak itu bagaimana coba? Ayo kita berpikir sehat-sehat saja lah. Ya, berakal sehat, berpikir sehat. Jangan berakal sehat tapi tidak berpikir sehat.